Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehilia Tiffany dari kelas Sazindo C 2023. Video ini saya buat guna untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Muhammad Surif, SPD MSI. Di video ini saya akan mengkritisi pidato Presiden Joko Widodo dengan memaparkan hal-hal positif dan hal-hal negatif yang terdapat dalam pidatonya tersebut. Pada pidato yang pertama ini, pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR pada tahun 2021, di mana saya mengutip pidato ini pada web resmi kemenpora.go.id. Beberapa hal positif yang saya dapat di pidato Presiden yang pertama ini yaitu Presiden pada pidato ini menekankan pentingnya kesatuan dan kebinekaan dalam menghadapi pandemi yang mencerminkan semangat persatuan nasional. Nah, hal positif yang kedua yaitu apresiasi kepada berbagai pihak. Presiden mengucapkan terima kasih kepada berbagai lembaga negara, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif, serta masyarakat Indonesia atas dukungan dan kerjasama mereka dalam menghadapi pandemi. Hal positif yang ketiga yaitu perhatian terhadap kesehatan masyarakat. Presiden menyoroti peningkatan kesadaran masyarakatnya terhadap kesehatan, seperti kebiasaan baru yang dibentuk dan peningkatan kapasitas sektor kesehatan. Dan hal negatif yang saya temukan di pidato ini yaitu kritik terhadap penanganan pandemi, di mana di pidato ini mencatat adanya kritikan terhadap pemerintah terkait penanganan pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pihak puas dengan upaya yang dilakukan. Yang kedua, hal negatif yang kedua yaitu kurangnya pembahasan tentang hak asasi manusia, di mana pada pidato yang pertama ini isinya itu kurang membahas dampak pandemi terhadap hak asasi manusia, termasuk seperti penahanan, privasi, dan kebebasan berekspresi. Nah, pidato yang kedua ini saya kutip di web resminya kompas.com, di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 di Gedung Parlemen Jakarta. Adapun hal positif dan hal negatif yang saya dapat di pidato yang kedua ini yaitu yang pertama, hal positifnya penekanan pada hilirisasi, di mana Presiden menyoroti pentingnya hilirisasi sumber daya alam, transfer teknologi, dan pengolahan lebih lanjut sebagai strategi untuk memberikan nilai tambah dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal positif yang kedua yaitu penghargaan terhadap kontribusi lembaga tinggi negara, di mana Presiden memberikan apresiasi terhadap kontribusi lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan KY, serta BPK. Hal positif yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi. Nah, di pidato kedua ini menyoroti pentingnya memanfaatkan bonus demografi guna untuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Hal positif yang keempat yaitu pengakuan terhadap tantangan. Presiden mengakui tantangan dan tanggung jawab besar yang harus diemban oleh seorang pemimpin, terutama dengan adanya media sosial yang memungkinkan setiap orang menyampaikan masukan dan kritiknya melalui media sosial tersebut. Hal negatif yang terdapat pada pidato ini yaitu yang pertama, polemik Pak Lurah. Meskipun dalam pidato ini Presiden menyampaikan secara humoris, tapi penggunaan istilah Pak Lurah itu menurut saya dapat memicu kebingungan di kalangan pendengar. Yang kedua yaitu kurangnya rinci dalam menyampaikan prestasi. Meskipun menyebutkan
peningkatan daya saing dan pembangunan infrastruktur, pidato ini kurang memberikan rincian spesifik atau data konkret untuk mendukung pernyataan tersebut. Hal negatif yang ketiga yaitu kurangnya penekanan pada isu lingkungan. Pidato ini kurang menyoroti isu lingkungan dan dampak hilirisasi terhadap lingkungan. Padahal, ini penting dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Itu tadi hal-hal positif dan negatif yang saya temukan pada dua pidato Presiden Joko Widodo. Semoga video ini dapat memenuhi kriteria, memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Muhammad Surip. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.